Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Ilham Yuga Arwanto, dan teman saya yang bernama Anissa Irsyad Azahro, ingin melakukan presentasi dengan judul pengertian aurat. Baik, pengertian aurat secara bahasa adalah kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan. Imam Al-Razi dalam Kamus Mukhtar As-Sihah menyatakan aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu. Dalam Syarah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, disebutkan bahwa aurat adalah kullu ma yastahyi minhu yasu'u sahibahu in yura minhu. Artinya, setiap yang menyebabkan malu dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'allaha wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, yang berarti, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maksud ayat ini adalah waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, tetaplah di dalam rumah dan janganlah keluar rumah kecuali ada keperluan. Di antara keperluan tersebut yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah pergi sholat ke masjid, tetapi dengan syarat tidak boleh berdandan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang berarti, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang dahulu. Tingkah laku seperti orang-orang dahulu itu sebagaimana? Salah satu makna ayat ini menurut ulama, salah satunya menurut Mujahid, bermakna kaum perempuan pada masa jahiliyah pertama biasa keluar rumah dan berjalan-jalan di antara kaum laki-laki. Yang kedua, menurut Qatadah, bermakna kaum perempuan di masa jahiliyah pertama biasanya keluar rumah dan berjalan dengan gaya yang gemulai dan genit. Allah melarang kaum muslim bersifat seperti itu. Yang ketiga, menurut Muqatil bin Hayyan, bermakna at-tabarruj bermaksud tindakan seorang perempuan yang memasangkan kain penutup di kepalanya tetapi tidak diikatkan, sehingga baik kalung dan lehernya tetap kelihatan atau terbuka. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang beriman, dan janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan
Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka memintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan bagi hatimu dan hati mereka. Dan jika tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Maksud ayat ini yaitu ini adalah ayat yang menerangkan tentang hijab di dalam kandungan hukum. Di dalam ayat tersebut terkandung hukum-hukum dan etika syariah. Penurunan ayat ini bertetapan dengan perkataan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, sebagai yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain yang bersumber darinya. Disebutkan bahwa Umar pernah berkata, "Aku bersesuaian dengan Tuhanku dan 3 perkara, yaitu aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat." Al-Baqarah ayat 125. Dan aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu banyak ditemui oleh orang-orang, di antaranya ada yang bertakwa dan ada yang durhaka, yakni ada yang baik dan ada yang buruk. Maka sekiranya engkau buatkan hijab untuk mereka, dan turunlah ayat tersebut ini. Baik, selanjutnya dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina wa yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalik adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, dan yang sedemikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksud ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya istri-istri beliau dan anak perempuannya, mengingatkan kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahlul bait Rasulullah SAW. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya atau memakai jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeda dengan kaum wanita jahiliyah. Lanjut pada surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang berarti, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya
yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu, janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menanamkan pandangan dari wanita yang muhrim. Untuk itu, apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah ia memalingkan pandangan mata dengan segera darinya. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melalui hadis Yunus ibnu Ubaid dari Amr bin Sa'id dari Abu Zar'a ibnu Amru bin Jarir yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW tentang pandangan spontan. Maka beliau memerintahkan kepadanya agar menahan pandangan matanya, yakni memalingkan ke arah lain. Menurut riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Tundukkanlah pandangan matamu," yakni melihat ke arah tanah. Akan tetapi pengertian memalingkan pandangan mata lebih untuk karena ada kalanya diarahkan kepada tanah atau ke arah lain. Dalam surat An-Nur ayat 31 artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung di dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Ayat ini adalah perintah Allah yang ditujukan kepada kaum wanita mukmin sebagai pembelaan Allah terhadap suami-suami mereka yang terdiri dari hamba-hambanya yang beriman, serta untuk membedakan wanita-wanita yang beriman dari ciri khas wanita jahiliyah dan perbuatan wanita musyrik. Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil ibnu Hayyan telah sampai kepada kami bahwa Jabir ibnu Abdullah al-Ansori pernah menceritakan bahwa Asma binti Marsad pernah mempunyai warung di perkampungan Bani Harisah. Maka kaum wanita mondar-mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung, sehingga perhiasan gelang kaki mereka kelihatan dan dada mereka, serta kaki mereka kelihatan dan dada mereka, serta rambut di depan mereka kelihatan. Maka berkatalah Asma, "Alangkah buruknya pakaian ini." Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya." Surat An-Nur ayat 31. Baik, untuk aurat laki-laki itu, dari batasan-batasan aurat laki-laki itu adalah dari pusar hingga ke lutut. Jika dari atas pusar itu bukan aurat laki-laki.
Kalau untuk aurat perempuan itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Anissa Irsyad Az-Zahra. Baik, terima kasih. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.